Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Disan Apriyono dengan NPM 246100152. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Metro dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah manajemen keuangan. Ada 3 materi yang akan saya jelaskan dan semoga materi ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran atau perkuliahan yang kalian lakukan sekarang. Oke, kita ke materinya. Pengertian dan ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu mengelola dana agar perusahaan efisien dan menguntungkan. Menurut Bambang Rianto, ini mencakup semua kegiatan terkait dana secara efektif, Western, dan Copeland. Menyoroti 3 keputusan utama, investasi, pendanaan, dan dividen. Tujuannya adalah mengatur dana melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian demi memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik. Manajemen keuangan adalah jantung dari aktivitas bisnis karena setiap keputusan yang diambil pasti berdampak pada keuangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dasar-dasar manajemen keuangan, laporan keuangan, serta konsep penting nilai keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan menurut J.V. Brandley, aktivitas pengolahan sumber daya agar pengeluaran sesuai dengan tujuan bisnis. Sedangkan menurut Joseph Massey, pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif untuk hasil maksimal. Dan menurut Chatham dan Dowdell, perencanaan, pengawasan, dan administrasi keuangan perusahaan. Tujuan dan fungsi prinsip manajemen keuangan. Apa sih tujuan manajemen keuangan? Oke, saya akan memberikan jawabannya. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan dan efisiensi biaya. Dan yang kedua, menjamin ketersediaan dana untuk operasional. Dan yang ketiga, mengendalikan penggunaan dana. Yang keempat, memberi pengembalian yang layak pada pemegang saham. Sedangkan fungsi dan prinsip manajemen keuangan, fungsi utamanya ada 4. Yang pertama, perencanaan kontrol keuangan. Yang kedua, pemanfaatan aset. Yang ketiga, pengelolaan modal dan arus kas. Sedangkan yang keempat yaitu pengelolaan risiko. Ada 3 poin penting dari tujuan dan fungsi prinsip manajemen keuangan. Prinsip pentingnya yaitu 1. Konsistensi, 2. Akuntabilitas, yang ketiga transparansi. Oke, kita lanjut ke materi laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah
catatan keuangan perusahaan dalam periode tertentu untuk menilai kinerja dan posisi keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada 3, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan laba atau rugi, yang ketiga laporan arus kas. Tujuan analisis laporan keuangan, tujuannya ada 3, yaitu yang pertama posisi dan kinerja keuangan, yang kedua membandingkan hasil dengan tahun sebelumnya atau perusahaan lain, yang ketiga membantu manajemen dan kreditur dalam pengambilan keputusan. Jenis laporan keuangan mempunyai 5 jenis, yaitu yang pertama analisis rasio keuangan, yang kedua solvabilitas, aktivitas, leverage, profitabilitas, yang ketiga analisis tren, melihat perkembangan naik turun, yang keempat composite analysis, melihat persentase komponen ke total, yang kelima analisis indeks, membandingkan dengan tahun dasar. Saya akan memberikan contoh rasio keuangan dari kasus PT Fontana. Yang pertama current ratio 2009 2,24 sampai cukup sehat. Yang kedua debt to equity ratio 2010 0,46 sampai cukup rendah. Net profit margin 2010 5% sampai stabil. Nilai waktu uang dan jenis perhitungannya. Nilai waktu uang, time value of money, uang hari ini lebih berharga dari uang di masa depan karena uang saat ini bisa diinvestasikan menghasilkan bunga. Jenis perhitungan nilai waktu uang yang pertama yaitu 1. Future value dalam kurung FV adalah nilai uang di masa depan. Yang kedua yaitu present value dalam kurung IV adalah nilai uang saat ini. Oke, saya akan memberikan contoh kasus anuitas. Contohnya adalah uang Rp1.000 ditabung setiap tahun selama 4 tahun dengan bunga 10%. Nilai akhirnya adalah Rp4.641. Artinya adalah setiap setoran rutin menghasilkan nilai total yang lebih besar berkat bunga majemuk. Kesimpulannya adalah manajemen keuangan membantu perusahaan mencapai efisiensi dan keberlanjutan. Laporan keuangan menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan. Konsep nilai waktu uang digunakan sebagai dasar setiap keputusan investasi. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga penjelasan dari saya bisa dimengerti oleh kalian dan bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Saya Disan Apriyono mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika masih ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.